Aktivis hak asasi manusia sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid berkomentar soal teror yang dialami sejumlah aktivis dan influencer baru-baru ini. Usman menilai pola teror tersebut memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik terhadap publik. Kritik yang dimaksud adalah soal penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera buntut kebijakan pro-deforestasi. Padahal kritik yang disampaikan aktivis dan influencer merupakan bentuk kebebasan dan kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi. Terkait hal itu, Usman menilai negara saat ini belum punya wibawa hingga memunculkan teror, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ia pun berpendapat apabila negara tidak mengusut siapa pelaku dan dalang di balik teror, maka secara tidak langsung negara artinya merestui. Desakan untuk mengungkap dalang di balik teror juga datang dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam saat menanggapi soal teror yang diterima aktivis dan influencer. Dia menilai apapun bentuk dan motif dari teror tersebut tidak hanya merugikan korban, melainkan juga semua pihak. Padahal kritik yang disampaikan aktivis dan influencer Imbuh Anam adalah hak mereka. Kritik merupakan pendapat pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, hingga prinsip hak asasi manusia. Halo masyarakat Indonesia, gue pengen membenarkan bahwa ada tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal. 3 motor, 1 mobil. Bahkan kediaman gue di Jakarta didatangi oleh 2 orang tidak dikenal, bertanya kepada Satpam, adakah keberadaan Firdian? Tapi kenapa Berbagai macam teror dialami oleh influencer hingga aktivis pada penghujung tahun 2025. Teror itu diduga berkaitan dengan kritik penanganan bencana di Sumatera yang terjadi pada akhir November 2025. Sejumlah pihak yang mendapat teror itu diantaranya influencer Raymond Doni Adam atau yang dikenal dengan DJ Doni dan kreator konten bernama Shirley Anavita. Selain itu, aktivis bernama Firdian Aurelio juga mengaku mengalami rentetan teror dari orang tak dikenal. Peristiwa teror pertama yang dialami Firdian terjadi pada Senin 22 Desember 2025 lalu di Jakarta Barat. Ia mengaku kaca mobilnya dipecah oleh sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor dan mobil. Disebutnya pelaku terdiri dari 3 motor dan 1 mobil sebagai koordinator. Kemudian teror kedua, Firdian mengaku rumahnya didatangi oleh 2 orang tak dikenal yang mengaku sebagai polisi. Namun setelah ditelusuri, 2 orang itu bukanlah anggota kepolisian. Tidak hanya itu, keluarganya juga menjadi korban teror tersebut, di mana aplikasi pesan WhatsApp sang adik turut diretas. Firdian mengungkap alasannya baru buka suara tentang teror yang dialaminya adalah lantaran masih fokus membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Alasan lain ia bicara soal teror yang dialaminya adalah lantaran rekan-rekannya juga mengalami hal serupa. Ia menegaskan aksi teror ini sebagai tindakan pengecut. Pelaku tidak menginginkan Aceh dan Sumatera segera pulih dari bencana. Menurut dia, tindakan itulah yang disebut sebagai pemecah belah bangsa. Halo masyarakat Indonesia, gue pengen membenarkan bahwa ada tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal. 3 motor, 1 mobil. Bahkan kediaman gue di Jakarta didatangi oleh 2 orang tidak dikenal, bertanya kepada Satpam, adakah keberadaan Firdian? Tapi kenapa selama ini gue milih diam? Karena gue gak pengen masalah yang menimpa gue secara personal ini jadi mendistract fokus dan misi kemanusiaan kita untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Titipan donasi masyarakat kepada gue masih harus didistribusikan untuk Aceh. Tapi melihat serangkaian teror yang terjadi kepada sahabat-sahabat gue, konten kreator aktivis yang lain, ini perlu dibicarakan. Bahwa siapapun yang melakukan teror ini adalah pengecut.
Mereka tidak senang melihat pemerintah, swasta, relawan, LSM, masyarakat kompak untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Mereka tidak senang melihat masyarakat Aceh mendapatkan bantuan yang memang seharusnya. Mereka nggak senang kita fokus pada misi-misi kemanusiaan, kita fokus pada misi-misi pemulihan. Mereka nggak senang dan ini merupakan tindakan pengecut. Dan inilah yang pantas disebut sebagai tindakan pemecah belah. Bukan masyarakat yang turun ke bawah, kemudian mengungkap kebenaran bahwa memang ada kekurangan listrik, bantuan, jembatan. Tindakan pemecah belah ini, teror-teror pengecut seperti ini, karena membuat kita ke-distract. Padahal ada 1.000 lebih korban jiwa di Sumatera, masih jutaan yang mengungsi dan butuh bantuan. Oleh karenanya, negara harus hadir, memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga sipil yang bersuara maupun memberikan bantuan. Toh visi kita sama, pemulihan untuk Aceh dan Sumatera. Jangan sampai tindakan pengecut dan juga pemecah belah ini mengganggu misi-misi kemanusiaan kita. Kita lagi kompak, kita lagi jadi bangsa yang besar dan harus terus begitu. Stay safe untuk masyarakat semuanya. Dan ingat sekali lagi, jangan sampai kebenaran di negeri ini dianggap sebagai keberanian. Bukan. Kebenaran adalah kewajiban oleh siapapun orang yang menjadi bagian dari bangsa ini. Bukan keberanian, dia adalah keharusan. Semoga misi-misi kemanusiaan kita segera tuntas, Aceh segera pulih, Indonesia juga lekas bangkit kembali. Terima kasih semuanya. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah. Sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya, suuzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya negara lagi sibuk kan ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja. Teror kayak gini nggak usah lah. Nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang. Baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.